Hai guys, sesuai permintaan kalian, saya akan merangkum film Indonesia berjudul Hotline 666 Delivery to Hell 2014. Keunikan dari film ini terletak dari plot twistnya. Meskipun sederhana, tetap patut kita rasakan. Oke, tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Scene diawali Erza yang dikejar penagih utang di parkiran. Ia bersembunyi di balik dinding, tapi tetap ketahuan. Ia bertarung, tapi hal itu sia-sia. Si penagih hutang menodongkan pistol. Gua akan lunasin utang-utang gua. Diam! Peluru diaktifkan. Waktu kamu sudah habis. Tembakan pun dimulai. Ternyata hanya mimpi. Erza menenangkan diri dengan minum. Ia kebingungan karena utang menumpuk. Utang. Di mana-mana utang. Tiba-tiba ia mendengar keran terbuka. Setelah dicek, semuanya baik-baik saja. Erza masuk ke kamar. Tiba-tiba ternyata itu istrinya bernama Sila. Erza bekerja sebagai pengantar pizza dengan perusahaan bernama Hotline 666. Erza dimarahi si bos karena sering telat mengantar pizza. Kalau kamu gak mau habis, ya antar pizza sebanyak-banyaknya dan jangan telat. Gampang kan? Ia ditawari kerja oleh si Koki Banji. Tapi di mana ya? Taman Lawang membangun bangsa jin kayak Ike. Barangan kamu. Scene beralih ke paranormal yang melakukan penelusuran. Itu kuntilanak. Wilayah ini kekuasaan kuntilanak. Ternyata itu acara TV. Erza pun dimarahi istrinya. Apa? Aku penakut. Udah ngaku aja, gak usah pakai malu-malu kali. Tiba-tiba Sila kerasukan. Ternyata hanya akting. Katanya gak takut. Kamu tuh bercandanya gak lucu ah. Sila mengabarkan bahwa ia. Hamil mas. Namun kelihatannya Erza nggak senang. Erza ditugaskan mengantar pizza. Ketika mau berangkat, si bos memanggil. Si bos nitip barang. Erza menolak, tapi Sini kamu. Iya bos. Erza pun berangkat dengan motornya. Ia sampai di rumah si bos. Ia mencet bel, ngetuk pintu sana sini, tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba istri si bos pun keluar. Lain kali kalau kamu kesini, kamu tunggu saya sampai keluar. Ternyata itu anaknya si bos. Kasihan si bos. Punya anak sakit jiwa. Di jalan, Erza mengingat ketika istrinya minta anak cewek, sedangkan ia minta cowok. Selesai tugas, Erza kembali ke kantor. Baru sampai, ia udah disuruh lagi. Oh oke, jadi lo gak mau ya? Yaudah gue tinggal catat nih. Terus gue kasih catatan ini ke bos. Erza berangkat, tapi si bos memanggil. Tolong antar kotak ini ke rumah. Jangan telat. Malamnya, si bos khawatir. Ia ditelepon karyawannya. Ternyata Erza shock. Kita tiba-tiba dipukulin sampai kayak gini bos. Si bos mencoba menenangkan. Erza. Tenang. Tiba-tiba lampu berkedip. Erza cerita bahwa istrinya. Sila meninggal bos. Meninggal? Scene flashback ketika Erza mengantar pizza. Ia disambut mama. Pizza dibayar, tapi Erza minta uang pas. Si mama pun ke atas untuk ambil uang.
Tiba-tiba Dara, ini pizza kesukaan kamu, Nak. seketika lampu padam. Erza pun memberanikan diri ke atas untuk melihat keadaan. Saya sarankan tingkatkan kecerahan layar kalian ya, karena scene gelap akan berlangsung cukup lama. Oke, lanjut. Erza menemukan pizzanya udah berantakan. Erza masuk ke kamar si mama. Lagi-lagi ada potongan pizza tercecer. Mbak, nggak apa-apa kan, Mbak? Mbak. Erza hampir putus asa karena penelusurannya nihil. Tiba-tiba ada darah netes. Erza pun bergegas kabur, tapi pintu terkunci sendiri. Ia mencari jalan lain, tapi sia-sia. Ia mencoba telepon istrinya, tapi nggak ada sinyal. Erza pun duduk untuk menenangkan diri. Tiba-tiba ada suara HP bunyi dari lantai atas. Erza memberanikan diri kembali ke atas untuk menerima telepon itu. Setelah diterima, ternyata nggak ada jawaban dan mayat si mama hilang. Kok hilang? Erza ngecek kolong tempat tidur. Ia tidak sadar si mama di belakangnya. Di luar ada mobil. Erza pun mencoba memanggil, tapi sia-sia. Hingga si pengendara mobil nelpon ke HP yang ditemukan Erza tadi. Ternyata itu suaminya mama. Kita panggil papa aja ya. Si papa salah paham. Kamu tuh masuk rumah orang tanpa izin saya. Kurang ajar itu namanya. Setelah Erza menjelaskan semuanya, si papa percaya. Tapi karena si papa nggak bawa kunci, ia nyuruh Erza mengambil kunci serep di lantai atas. Melalui arahan si papa lewat telepon, Erza kembali ke atas. Sekarang kamu perhatikan, di samping tempat itu ada laci. Erza membuka laci, tapi ia menemukan pistol. Bukan pistol yang kamu ambil, tapi kunci masternya yang ada di bawah pistol itu. Kunci pun ditemukan. Erza langsung turun dan membuka pintu, tapi lagi-lagi sia-sia. Dan si papa sudah hilang. Erza menghubunginya. Anehnya terdengar suara ponsel dari lantai atas. Sekali lagi, Erza memberanikan diri naik. Ruangan demi ruangan ia lewati. Suara ponsel itu dari balik lemari. Ketika dibuka, Erza lari ketakutan. Telepon rumah berdering. Erza menerimanya. Ternyata itu Sila. Sil, ini bukan HP-ku, Sil. Ini nomor telepon rumah. Dan di balik Erza ada hantu papa mama. Erza meminta agar Sila menelpon polisi untuk menyelamatkan dirinya. Telepon berdering lagi. Ternyata itu Sila. Sila, Aku nelfon kantor polisi. Kok malah kamu yang angkat? Erza menemukan mainan bocil. Ia juga mendengar ocehan bocil. Untuk kesekian kalinya, Erza kembali ke atas untuk ngecek. Erza sampai di kamar Dara, anaknya papa mama. Tiba-tiba semua mainan gerak sendiri dan Dara menggambar. Erza tetap mencari Dara. Tak sadar Dara sudah di belakangnya. Erza sampai di dapur. Ocehan Dara semakin kencang. Di atas meja makan, Dara menggambar. Ia menunjuk rak. Polisi datang.
Erza cerita bahwa terjadi pembunuhan. Tiba-tiba sudah ada garis polisi. Erza kebingungan karena si polisi berkata terjadi pembunuhan 4 orang di rumah itu. Padahal ia hanya menemukan 3 mayat. Ternyata korban keempat adalah Namanya Cila. Ya, Cila. Erza mencoba membuktikan bahwa Sila masih hidup dengan cara menelponnya, tapi karena pelaku pembunuhan belum terungkap, Erza pun digeret ke kantor polisi. Tapi ia berontak dan langsung keluar. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Scene kembali ke Erza dan si bos di waktu sekarang. Anehnya, si bos malah khawatir dengan kotak yang ia titipkan ke Erza. Kotak itu masih ada di bungkusan pizza, bos. Tapi ada di rumah itu, bos. Si bos menyuruh. Kamu bawa dia balik ke rumah kamu. Hah? Ke rumah aku? Erza pun pulang bersama Koki Banci. Uniknya, Erza nggak boleh tidur sekamar dengannya karena Aduh, apa kata tetangga? Aku takut digosipin tidur sama cowok gitu. di kamar mandi, Erza kembali dihantui. Itu Eke. Gak ada. Ada tadi di situ. Mereka tidur, Erza kembali dihantui. Kenapa? Kamu kenapa? Si bos menyuruh orang untuk mencari kotaknya di TKP. Namun hasilnya nihil. Si bos kebingungan. Erza pun kembali bekerja. Ia meminta agar tidak diberi shift malam lagi. Oke, Za, gue bisa bantu itu semuanya. Tapi siangnya lu nganter yang banyak senangnya, Za. Erza menghadap si bos, tapi ia malah dimarahin. Erza pun berangkat dengan ketawa ketiwi. Wah, ada apa ini? Ia mengganti nomornya dan menelpon Sila. Ternyata Sila berlibur ke Bali. Disinilah plot twist bekerja. Ketika Erza mengantar pizza terakhirnya, ia kecelakaan di jalan. Erza pun pulang. Ia ganti baju. Sila merapikan pizzanya, dan isi dari kotaknya si bos adalah berlian. Inilah alasan mengapa si bos sangat khawatir dengan kotak itu. Sila menyarankan untuk menjualnya, namun Erza nggak setuju. Tapi namanya mulut istri nggak ada tandingannya. Erza pun mau menurutinya. Uniknya, mereka menggunakan alibi untuk menutupi kejahatan itu. Dan alibi itu berdasarkan cerita novel. Kita gunakan sifat ketakutanlah buat menyakiti mereka. Scene kembali ke Erza dengan keberhasilannya. Ia kembali mengganti nomornya dan melanjutkan perjalanan. Sampai di tempat pelanggan, semuanya seakan sesuai cerita karangan Erza. Film pun berakhir, ending yang menggantung. Dan inilah yang namanya karma is real. Film ini mendapat 4,8 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 5,2. Sampai di sini rangkum film Hotline 666 Delivery to Hell 2014 dan see you next video.